Awas hati-hati, siapa tahu dikejar sapi. Makanya duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sahabat guru kreatif di mana saja berada, ya. Kali ini berjumpa bersama Kak Aris, pahlawan bertopeng yang kebetulan tidak memakai topeng, ya. Akan memberikan sedikit tip bagaimana untuk teknik bercerita yang efektif, ya. Jadi saya akan membagikan sedikit pengalaman saya, ya, selama ini ketika memulai sebuah cerita, ya. Ayah, bunda, dan sahabat kreatif di mana saja, ya, bisa menggunakan teknik ini ketika akan memulai sebuah cerita. Biasanya, ya, kendala yang terjadi, ya, ketika akan memulai sebuah cerita adalah mental, ya. Lah, mental ini sebenarnya butuh yang namanya suasana, ya, disuasanakan, ya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengalami suasana tegang, mau memulai sesuatu, ya, maka butuh yang namanya dicairkan. Maka kita bisa gunakan icebreaker, ya, sebelum memulai bercerita. Nah, karena dengan icebreaker itu nanti suasana akan cair, kemudian apa yang sudah kita siapkan, ya, di dalam otak kita ini sebenarnya sudah materinya sudah ada. Karena tegang, membeku, ya, maka butuh dicairkan. Bagaimana caranya? Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Yang paling sederhana, yang sering kita temui adalah dengan tepuk, ya. Karena tepuk ini hampir semuanya bisa, ya. Misalkan audien anak-anak gitu kan, apalagi, ya, anak-anak, ya, maaf, untuk audien anak-anak itu dengan tepuk itu sudah sangat familiar sekali, ya. Contoh, ya, anak solih tepuk tangan, duduknya rapi-rapian. Anak solih tepuk tangan, jangan ada yang mainan, apalagi jalan-jalan. Nah, dengan model lagu seperti itu, ya, mengajak tepuk, dan itu membuat suasana menjadi cair. Baru kalau sudah terbentuk suasana, baru kita masuk kepada materi kita. Contoh misalkan, nah, adik-adik, kali ini Kak Aris mau bercerita. Ceritanya, ya, tentang, nah, misalkan kita mau mengambil tema tentang fabel, misalkan, ya, yang sederhana biasa disampaikan ke anak-anak, ya. Kita bisa langsung memunculkan suara tokohnya. Ini juga termasuk teknik icebreaker, ya. Misalkan kita belajar suara ayam, misalkan, ya. Nah, ini otomatis audien akan langsung melihat, ayam, ya, misalkan gitu. Kemudian gajah, misalkan, ya, munculkan suara gajah, misalkan. Tapi ini harus dipelajari, ya. Karena teknik-teknik seperti ini memang harus membutuhkan proses pembelajaran yang khusus, ya. Misalkan ini ada yang sederhana, yaitu kita bisa gunakan suara-suara binatang yang tak lazim tetapi anak paham. Nah, tadi misalkan gajah, ya. Gajah itu kan kalau lazim itu artinya mirip asli. Kalau tidak lazim itu artinya tidak mirip asli tetapi audien mengerti maksudnya. Contoh, ya, tadi saya kan menggambarkan yang lazim, terus ada yang mungkin ada yang protes, wah, kalau lazim ya susah, saya gimana belajarnya suara kayak gitu, ya. Pakai yang tidak lazim, ya. Misalkan, nah, kan tetap ketika kita peragakan tangan kita, ya, angkat ke atas kemudian teriak seperti itu, yang ada di pikiran Anda tetap gajah, ya, nggak mungkin ayam, kan nggak mungkin, ya. Lah, dengan memunculkan suara-suara yang seperti itu, akhirnya membuat fokus perhatian anak kepada kita. Baru kemudian, pada waktu itu ada misalkan gambaran, ya, ada seorang raja, dia merintahkan, ya, bala tentaranya, yaitu berupa tentara bergajah, ya,
dem, ya, dem. Ya. Ingat, ketika bercerita selain kita menunjukkan suara, kita harus ekspresi dan gerak kita itu harus total ya. Ketika kita memerankan gajah, bagaimana bergerak seperti gajah. Kadang-kadang kita malu kan, gajah, wah malu saya gajah gimana? Nggak usah malu, gajah itu lambangkan besar ya besar. Jangan sudah suaranya gajah bilang dem, dem, itu namanya tidak total ya. Jadi ketika bercerita, kalau ingin tampil bagus di hadapan anak-anak, totalitas ya. Jadi icebreaker ya untuk mencairkan suasana tadi. Kemudian icebreaker berikutnya adalah dengan suara yang membuat anak terpaku ya, melihat kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan gerak dan ekspresi yang memukau. Nah, sebenarnya kalau itu dipertahankan terus ya, nanti sampai akhir itu audien akan tidak akan pergi pandangannya dari kita, karena ada sesuatu yang membuat tertarik, ada sesuatu yang membuat mereka itu penasaran ya. Begitu sedikit yang bisa Kak Aris sampaikan ya, mudah-mudahan yang penting bisa dipraktekkan. Karena gini, terus terang, dalam bercerita itu yang dibutuhkan sebenarnya adalah sering praktek. Sebanyak apapun yang kita pelajari, tetapi kalau kita tidak praktek secara langsung, itu sama juga bohong ya. Karena jam terbang itulah yang berbicara ya. Silahkan dibuktikan ya, jangan takut untuk mencoba. Gunakan rumus ini, ketika ada kesempatan jangan pernah menolak. Nah, baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.